Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, malam kali ini kita akan mengkaji literasi terkait kepentingan hidup kita berdakwah, ya, menyebarkan agama ini dengan segala kemampuan yang kita miliki. Wajib antum senantiasa mencita-citakan, dan antum masih mondok ini, nanti menjadi bagian dari kafilah dakwah, ya, orang-orang yang menyebarkan agama ini. Nah, seiring dengan perkembangan yang ada, tidak hanya melalui tabligh, ya, ceramah, dakwah juga secara ilmu dakwah dapat dilakukan melalui literasi menulis, ya. Dakwah bil qalam, dakwah dengan tulisan. Yang sering sudah dilatihkan dakwah bil lisan. Kita coba kemudian tambahkan apa ini? Dakwah bil qalam, menulis, gitu ya. Literasi, ya, menulis. Sebab zamannya memang menuntut demikian. Di antara juga menulis nanti bisa memanfaatkan wasailu dakwah. Apa itu? Abah Diki? YouTube YouTube, ya. Wasailu dakwah, Facebook, ya. Kemudian apa ini? Internet, ya, untuk mengupload tulisan. WhatsApp yang kemudian isinya tulisan. Bahkan lalu antum semua mencoba menulis, ya, artikel dakwah. Malam hari ini kita tambah keterampilan, ya, pengetahuan dan keterampilan wawasan kita untuk bisa terampil menulis. Hadirin rahimakumullah, menulis, ya, ini secara umum menjadi momok, ya. Kita lihat di perguruan tinggi, ya, karena di SMA belum berat, hanya mungkin makalah, ya, karya tulis sederhana ilmiah.
makalah, artikel, mungkin juga cerpen, ya. Tapi di perguruan tinggi antum harus menulis makalah sebagai tugas rutin, resensi, ya, sampai pada akhirnya karya tulis ilmiah, tugas akhir skripsi, dan seterusnya jenjang S2, tesis, jenjang doktoral, disertasi namanya. Antum semuanya ingin Abi bisa menulis tapi bukan mencari makan, gitu ya. Tujuan antum belajar, tujuan antum menuntut ilmu sampai pada kuliah bukan cari pekerjaan. Apa tujuan utama? Mencari hidayah, kemudian ilmu yang didapat diamalkan, kemudian didakwahkan. Apa tidak boleh kemudian ingin profesi tertentu yang punya gaji? Boleh, itu tidak usah diniatkan. Akan dengan sendirinya Allah jamin antum fokus saja, ya, bagaimana belajar mencari hidayah, bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, dan pikirkan yang diperintahkan berdakwah. Jadi mumpung abinya masih hidup nih, mana Zahid Anab, ya, tidak ada profesi yang paling tinggi, ya, bergengsi dalam pandangan ajaran agama Islam kita selain menjadi dai. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan atau berdakwah, ya, falahu mislu ajri fa'ilihi, dan baginya pahala, ya, orang yang mengerjakan kebajikan tersebut tanpa menguranginya. Khairun nas anfa'uhum linnasa. Bekerja itu memberikan manfaat, iya, berbagi kebaikan, gitu loh. Kalau guru memberantas kejahilan, membawa santri minaz zulumati ilan nur, diberantas itu kegelapan, ya, melahirkan manusia-manusia yang alim, beradab, ya, cerdas, sanggup menyelesaikan masalah umat, gitu ya. Orang pintar kan banyak idenya untuk menyelesaikan masalah. Memang hidup ini ya Fikri, Zaid, Allah memberikan ujian, masalah-masalah terus. Bahkan banyak masalahnya daripada solusinya, sampai susul menyusul masalah itu. Nah, agama kita itu agama ilmu, ya. Pada dasarnya Islam itu identik dengan ilmu. Seseorang juga sebetulnya ditentukan, pernah disampaikan ya dong kalau nggak salah, apa diingat enggak, ujung, ya, ulama itu ditentukan 3 atau 4 ujung, ya Bah. 1 ujung lidah, berarti apa? Nah, public speaking juga ini kan. Apa ini, Singapodium dalam kepentingannya dakwah, gitu ya. Orang mungkin punya retorika, ya, bisa bikin gaya berdakwah, cuman tatalah itu dari hati yang paling dalam, ikhlas. Polesan-polesan retorika itu akan sampai tembus kepada hati bila didasari niatan ikhlas mencari ridho Allah, menyebarkan agama. Apabila di kelas berarti
kewajibannya menyampaikan ilmu kepada santri. Itu. Ya kita tidak bermaksud berlomba-lomba hebat-hebatan siapa yang paling memukau menyihir audiens atau jamaah. Enggak. Kita berupaya semaksimal mungkin menjelaskan agama ini, ya, menerangkan agama ini kepada umat supaya dipahami, sampai ilmunya nyampe gitu loh. Jadi antum enggak saya arahkan untuk hebat-hebatan supaya kayak pemenang lomba dai, bukan. Mungkin ada joke, mungkin ada gestur, mimik, ya, itu untuk kemudian melengkapi. Bukan itu yang dituju, adalah hidayah itu sampai, pesan dakwah ini sampai. Maka kebersihan hati ini balik lagi nih, tazkiyatun nafs antum dalam mengemban estafet dakwah itu sangat menentukan. Bila antum menyampaikan dari hati yang tulus, ikhlas, akan diterima santri tembus, ya. Kolbu tembus kolbu, bukan sekedar gaya-gayaan di podium. Itu lebih penting, ya. Antum mengemban, memikul estafet dakwah itu. Enggak main-main, memegang agama ini berat, ya. Itu ujung apa tadi, Pak? Lisan. Kemudian ulama juga, orang alim ini tergantung ujung apa? Pedang ini. Wah, ini. Apa dong maksudnya dong? Suatu saat kemudian Islam harus kita pertahankan la ilaha illallah ini bila orang-orang kufar, musuh-musuh Islam menyerang fisik. Berarti kita apa? Menggunakan ujung pedang, maknanya zaman dulu ya tidak ada pistol ya, zaman Nabi. Artinya kita perang. Itu yang hifdzul zin, menjaga agama ini, ya. Kemudian satu lagi ujung apa? Pena. Orang alim ditentukan tulisannya, ya. Nasihat yang ditulis atau menulis karya ilmiah, buku yang akan kemudian dibaca oleh generasi selanjutnya. Gitu. Bagaimanapun kita harus berlatih, ya. Tapi bukan untuk mencari makan, gitu ya. Kalau mencari makan saja, monyet kata Ustaz Adian sukses mencari makan, dan kita tentu manusia yang makhluk yang paling mulia. Tujuan kita bukan mencari makan hidup ini. Hidup ini bukan untuk makan. Berarti bukan untuk sekedar kerja gitu. Hidup ini harus world view kita, cara pandang kita, hidup ini perjuangan. Din, susah hidup kan? Untuk sehat perlu biaya, ya kan? Mulutnya pengen, lidahnya makan yang enak, harus punya uang yang banyak, membeli makanan yang enak ternyata mahal. Rugi kalau sudah semua dikeluarkan, jadilah tenaga badannya tidak digunakan untuk dakwah. Rugi sekali hidupnya tidak digunakan untuk perjuangan. Ya Fikri, mahal hidup ini. Fikri mondok ini mahal pula. Ya. Mana bagus, mahal kok sibukmu Gus membiayai Gus. Apa yang nggak naik coba? Besok kabarnya sudah tidak ada lagi Pertalite, ya. Sudah diganti Pertamax. Yang artinya naik otomatis ya, karena harus beli Pertamax atau nama apalagi BBM itu. Jadi mengulang, hidup yang mahal itu rugi kalau kita tidak berstatus sebagai pejuang. Kalau diri kita tidak menjadi tentara Allah, jundullah, rugi, ya.
Sebenarnya ujung itu ada satu lagi, Pak, ya. Kalau mau Hizbuddin, Hizbun Nasl, menjaga keturunan. Ujung penis. Iya. Itu nasihat ulama, harus memperbanyak keturunan. Gitu bisa pikirin. Ya kalau kader, ya dong, ideologis bisa kumpulkan anak-anak, diajari bagaimana kewajiban dakwah ini, pahamkan. Tapi kita paham psikologi, bagaimana teori apa? Gen atau hereditas. Bagaimana itu Bapak bisa pilih? Berapa persentase untuk kesuksesan seseorang? 20%. Maka kalau Abah Diki sebagai orang yang alim, kemudian menikah, anaknya banyak, punya modal 20%, anak-anaknya itu menjadi orang alim. Tinggal 80%-nya melalui empirisme, pendidikan, dan asuhan yang benar, gitu ya. Konvergensi penggabungan itu menjadikan ideal, gitu. Turunan orang baik, pendidikannya yang berkualitas, diarahkan untuk menjadi pejuang, mujahidah, kan begitu dulu. Antum kan tahu bagaimana falsafah Jawa, bibit, ya kan? Orang kalau memilih istri, ya kan, itu milih bibit yang baik, ya, turunan orang yang baik. Itu 20%. Itu 20% besar nggak? Ya besar. Jadi kita nggak terlalu sulit untuk apa? Mengajari menjadi guru, karena bapaknya guru, gitu. Bapaknya orang alim, anaknya tetap ada beda. Jadi begitu bisa memilih seorang istri yang solihah, kemudian qonitat, gitu ya, solihat, qonitat, hafizat, ya, yang menjaga, yang warok. Tadi kita bahas warok di grup tadi ya, Dok. Apa? Muruah warok, ya, muruah, kehormatan sebagai orang yang beriman, itu. Tadi ujung-ujung tadi selesai, ya. Orang alim tadi ditentukan berapa ujung, Rick? Ujung lidah, ujung pena, ujung pedang, ujung apa? Maluan, gitu. Harus punya keturunan yang banyak. Ana mukasiru bikumul umam. Kata Nabi, saya ini bangga kalau kamu umatku memiliki jumlah umatku yang banyak. Jadi nggak lama-lama itu membujangnya itu supaya punya anak yang banyak, ya. Hadirin Allah, bagaimana kita bisa mendapati teladan, ya, dalam hal literasi ini, ya. Ini dapat kita jadikan motivasi, ya. Adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Antum pernah dengar? Beliau siapa ini? Rahimahullah. Beliau adalah mufassir, ya, terkenal dengan kitab tafsir. Tabari disandarkan kepada nama beliau, seperti tafsir Ibnu Katsir, kan begitu. Jalalain yang antum pernah kaji itu, ya. Dua Jalal itu kan, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli, ya. Nama-nama penulisnya dinisbatkan menjadi nama kitab. Nah, Imam At-Tabari, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau termasuk penulis, ya, yang dalam sejarahnya beliau sangat semangat sekali dalam menulis hingga mempunyai karya tafsir, ya, Al-Quran yang jumlahnya, tafsir tadi itu jumlahnya 30.000. Berapa? 30.000 lembar. Kitab tafsirnya Imam At-Tabari itu.
Dengan demikian menunjukkan bahwa beliau ya, memiliki kemampuan menulis yang tinggi ya, dan itu sangat bermanfaat sampai kepada kita ya, karya beliau itu. Yang masyhur selain kitab tafsir At-Tabari ada tarikh, apa itu? Sejarah. Beliau menulis kitab Tarikh At-Tabari. Sharh Sunnah, Ikhtilaf Fuqaha, itu diantara kitab-kitab yang masyhur. Beliau umurnya 82 tahun ya. Pada abad ketiga, yaitu tahun 224 sampai 310 Hijriah beliau hidupnya. Abad ketiga, kemudian meninggal abad keempat awal. Dari lembaran karya beliau sejumlah totalnya ini 351.000 lembar, sebanyak itu ya, luar biasa. Dan setiap harinya beliau menulis dengan tintanya sehari 40 lembar. Nulisnya nggak pakai IT apa ini, laptop, menulisnya manual, tulis tangan gitu. 40 lembar sehari. Itulah teladan ya dalam hal menulis ya, potret ulama yang kemudian manfaatnya ya, orang beliau sudah meninggal, termasuk apa? Jariah, ilmu yang terus mengalir, ilmu jariah, amal menulis ya, buku kitab beliau yang terus menerus pahalanya mengalir. Hadirin, termasuk Imam Ibnul Qayyim itu, Imam Ibnul Jauzi itu menulis 2000 jilid. Jilid kalau segini 2000. Gimana coba? Ya. Hadirin, rasanya cukup ya. Itu ulama, ya semua karya ulama yang kita baca, yang kita pernah dengar, kitab-kitab itu kan ditulis ya. Antum pernah mendengar kitab apa? Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kitab apa coba? Hadis Arba, ini semua kan ditulis gitu ya. Kitab Ihya Ulumuddin, ya semua ditulis. Tidak ada yang dengan sendirinya ada, pasti ditulis oleh penulisnya ya, sampailah kepada kita. Ibnu Taimiyah juga punya Majmu' Fatawa ya, dan kitab-kitab lain ulama-ulama terdahulu ya. Ibnu Qayyim juga ya, semua yang kita pernah baca, Madarijus Shalihin ya, Ad-Da'wah Dawa, itu semua kitab-kitab. Aqidah Thahawiyah, Ushulus Salasah ya Pak. Kemarin Nabi Febri kitab apa yang dibaca? Abah Diki kitab apa yang dibaca? Kitab Gundul apa? Pasti ada mu'alifnya yang mengarang ya, tidak mungkin ya ada dengan sendirinya tanpa ada yang menulis. Alhamdulillah, menulis itu bagian daripada dakwah zaman sekarang ini, mengingat segmentasi orang ada di internet ya, maka perbanyak apa karyanya ya, kita upload ya. Orang pada di medsos ya, kita menulis. Medsos digunakan untuk apa? Mengupload makalah ya, mengupload artikel dakwah. Itu kita bisa
pergunakan, sebab orangnya ada di situ. Gitu loh. Orang berada di situ ya kita isi ya. Atau mungkin yang kecil ya apa namanya quote ya. Ya. Kata-kata nukilan-nukilan mahfuzat ya. Ada juga dari hadis ya. Itu kan semuanya dinukil ya, kita tulis kembali. Tujuannya apa? Dakwah, mengajak umat ke jalan Allah. Ya, tujuannya itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa semangat menulis para santri? Ya. Ada buku spiritual reading. Ini dari membaca dulu. Kemudian surat yang pertama turun surat apa? Alaq. Ini review lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Metode atau cara mendapatkan ilmu yang paling utama dengan apa? Membaca. Yang paling banyak cepat mendapatkan ilmunya itu dengan membaca. Ya. Dan kalau kemudian orang ditanya apa itu bahasa Arabnya, Mbah? Hobi, hiwaya, ma hiwayatuka, apa hobimu? Maaf kalau Inggrisnya gimana? What job? Apa? Hobi. Pekerjaan, hobi ya, bukan pekerjaan. Hobi. Apa hobinya Abi Rizdo? Menulis. Atau makan? Apa hobinya Abi Sabirin? Makan itu termasuk hobi bukan? Bukan. Harusnya cara pandangnya apa, Be? Kebutuhan. Dr. Raghib As-Sirjani, saya masih ingat itu, memotivasi menulis termasuk membaca ya, masih kaitannya. Tapi itu buku itu untuk motivasi membaca. Ada hubungannya dengan menulis. Menjadi aneh bila orang kok hobinya makan, gitu kan? Karena orang ditanya hobinya makan, aneh kan? Aneh. Dan membaca itu lebih daripada makan bagi penuntut ilmu dan tidak boleh dijadikan hobi. Dia adalah kebutuhan yang harus dilakukan sebagai penuntut ilmu. Bila mau menulis nih, pasti dia harus banyak membaca. Dan kita sangat rendah daya juang dalam membaca, intensitas membacanya rendah. Maka akhirnya apa? Tidak akan pernah bisa menulis itu karena tidak pernah ada bacaan atau perbendaharaan wawasan pengetahuannya itu. Zaman dulu ya, Bah, nggak tahu dosen sekarang. Saya mulai ini, Bah, ya. Kalau bergeser kampus itu saya lebih senang melihat wajah santri-santri yang belum memahami pengen ijazah gitu, anak-anak TK gitu, anak-anak kecil. Apa anak kecil itu? Polos kan? Tidak ada pengen wisuda, iya kan? Ijazah. Dia ya dipaksa orang tuanya belajar kan. Tapi dengan dia anak kecil usia 3,5 tahun, 4 tahun coba, kemudian dia bisa 1 hari di sekolah ini kan, sampai jam berapa, Pi? Dulu lulus PSD sampai jam 10 udah pulang ya. Anak-anak kecil sampai jam sekurang-kurangnya sampai asar dia kemudian belajar. Malah fikri bagus, lanjut lagi ya Gus. Habis asar istirahat 4:30 belajar lagi coba ya. Malam belajar lagi coba kan. Betapa tulus dia hanya taunya belajar kan gitu.
orang tuanya membiayai, pondok menyiapkan kebutuhannya, pengasuh mengurus keperluan makan, ya, baju, pakaian dan lain-lainnya, dia belajar. Apakah itu termasuk yang tulus? Ya iya. Dibandingkan modus motif, ya kan, mahasiswa yang sudah timbang nggak punya status di kampung, ditanyain orang kerja enggak, mending kuliah lah. Atau dua-duanya ya. Kalau ada kerja-kerjaan 5 hari, 2 hari kuliah jadi. Capek jawab di rumah. Oh, kalau begitu bisa miring, bagaimana? Ini harus diperbaharui nih niat. Dan itu antum sudah, kan antum jadi mahasiswa juga jadi guru nih. Kerasa nggak itu murid yang tulus sama santri yang hanya takut perintah orang tua, paksaan? Kerasa perhatian dia, sikap patuh dia, ya kan? Jadi perhatian dia terhadap pelajaran, kan? Semuanya kerasa. Oleh karenanya, karena waktu kita terbatas, habis itu hidup kita ini nggak bisa banyak yang kita lakukan. Kita milih yang kira-kira, kalau ini bahan kue, habis itu tepung, telur, susu, ini bisa jadi apa? Kalau bisa ya, kita sebagai koki jadi betul-betul jadi kue yang enak. Iya kan? Walaupun mungkin tidak banyak, kan begitu. Daripada bahannya ingin dibuatnya juga beragam, yang akhirnya bantat, nanti enggak jadi semua, enggak ada yang enak. Ramai sih ramai, muridnya banyak, tapi siapa yang tuntas belajarnya, siapa yang kualitasnya terjamin. Ya begitu, habis kita enggak dalam posisi banyak-banyakin gitu. Seadanya yang Allah titipkan kita urus. Kesulitannya, ya itulah tantangan. Jazaa'uhum min jinsil amal. Semakin sulit kita dalam beramal, semakin besar atau setimpal dengan kepayahannya, pahalanya itu. Begitu ya, worldview-nya ya. Jelas ya, Din, kita menulis untuk berdakwah, menyampaikan dinul Islam melalui tulisan. Bukan untuk apa, Din? Cari makan. Bukan untuk memperoleh harta, mungkin dibayar, pikirannya itu bukan. Yakin, antum kejarlah akhirat, dunia akan Allah ikutkan. Ya, sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan anugerah rezeki itu. Silahkan dibuktikan. Otak-otak yang ada ini dibedah, coba dari 100% otak, berapa? 50% dakwah atau 30%? Sisanya dari 100 isinya apa? Pengen dunia, pengen jabatan, pengen gaji besar, ngejar materi. Silahkan antum jadikan dari 100% itu, kalau dibelah isinya apa? Itu pikirannya. Kemudian hatinya isinya apa? Coba diisi dengan akhirat, semua dihubungkan dengan ridho Allah, dihubungkan dengan perjuangan, apakah dunia tidak mengikuti? Coba dibuktikan. Dibandingkan bagaimana itu? Pokoknya duit terus, biar kaya, biar begini terus, 100% isinya itu. Kalau dia nggak memperoleh, apa nggak rugi itu? Jelas akhiratnya nggak didapat, dunianya belum pasti. Coba. Tapi yang akhirat menjadi tujuan, full pikirannya, bagaimana menghidupkan agama ini, ngurip-nguripi agama, ya, itu juga pastinya dia juga makan, dia juga bisa dimudahkan punya rumah misalnya untuk kebutuhan dasarnya. Tidak mungkin Allah menelantarkan.
Jadi orang yang cerdas gimana? Fikri, mending kepala diisi dengan dakwah, dunianya akan mengikuti yang pasti, gitu loh. Akhiratnya yang kekal abadi itu yang diprioritaskan, dunianya dengan sendirinya akan mengikuti. Silahkan sampai antum menjadi guru sejati dan ditolong oleh Allah sebagai guru pejuang. Apakah antum memiliki karomah doa yang makbul? Ya, ini Abi ulang-ulang lagi. Iya kan? Apakah antum diselamatkan dari segala mara bahaya? Antum dikondisikan circle-nya gimana, Pak? Circle-nya amal soleh terus temannya. Orang itu akan ditemukan dengan orang yang sesuai hatinya, gitu loh. Kalau orang pikirannya maksiat ke Amerika, ya ketemunya tempat hiburan maksiat. Pikirannya dakwah, ya ternyata dia ketemu orang baik juga di Amerika misalnya. Itu ada kisahnya begitu. Oleh karena itu para santri, kejarlah ya akhirat, ya Nabi ya. Dunianya akan mengikuti. Full antum pikirkan itu, ya. Pikirkan bagaimana terus perjalanan dakwah ini di muka bumi ini eksis, ya, terus ada. Dalam kaitannya menulis, ya, sekali lagi memang harus pondasinya menulis ini dalam rangka dakwah. Tidak semua orang memiliki hobi atau bakat menulis, ya. Ini dari kata-kata hobi ini tadi sudah Habib luruskan, ya. Membaca itu kebutuhan, menulis itu juga kebutuhan. Karena hubungannya apa tadi? Tidak akan bisa menulis kalau tidak mau membaca, ya. Jadi jangan aku nggak hobi nulis, ya, jangan. Ini berubah, ya, berubah. Ya, berubah bisa di tengah jalan, memang begitu, berdasarkan bertambahnya ilmu, ya. Abi Rizdo, kalau hanya di kampung Abi Rizdo, apa yang kebayang? Kecil saya dulu kebayangnya apa? Punya toko, onderdil, motor, iya kan? Sekolahnya kejuruan, otomotif, iya kan? Habis itu bagaimana punya pegawai montir bengkel, nah itu tinggal nungguin itu. Belum lagi pengen punya ternak, pengen punya kebun. Tapi seiring dengan ilmu bertambah, itu ternyata tidak lebih mulia, iya kan? Ini masalahnya bukan masalah halal haram ini. Itu jelas halal, nggak ada masalah kalau mau menekuni bisnis ini. Tapi ada yang lebih afdoliyah, gitu loh. Kalau orang itu sudah paham betul, ada yang lebih utama di sisi Allah itu kalau kita memilih jalan dakwah. Ikhlas antum pikirannya menyebarkan agama ini. Coba di tes, iya kan? Benar kuliah itu ingin menyebarkan agama. Kebayang Nabi itu sudah nggak ada, siapa yang lanjutin? Bukan kita sok merasa alim, bukan sok merasa suci, tapi berpikir sadar diri tidak ada yang mau melanjutkan itu. Dan kita ambil bagian di situ. Apakah semua yang lahir pinter, bisa ngaji, bisa tahu agama? Mustahil. Semua yang lahir bodoh. Harus ada guru. Harus ada orang yang mengajar. Maka kalau antum memilih ambil bagian itu, habisnya juga kan SMK juga kejuruan, kan dunia juga itu urusannya IT apa dong jurusan TI ya. Apa jurusan pokoknya semuanya lah, kalau bukan jurusan aliyah itu yang agama kan jelas jurusannya sukses ekonomi kan. Kalau jurusan diman kan jurusan agama gitu jelas ya memang mau jadi ulama kan. Nah, yang selain itu mesti bermasalah dari sisi apa? Ya antum aja yang kuliah tadi ya Pak, motivasinya mesti mau dengar kalimatnya. Abah datang tadi kan? Apa arahannya? Supaya punya apa? Skill, kompetensi, literasinya bahkan digital, bukan hanya
menulis di ilmiah itu, tapi juga digitalisasi semuanya. Ujung-ujungnya apa itu? Pekerjaan kan? Bagaimana masalah nilai-nilai adab? Maju itu bukan maju teknologi dalam perspektif Islam. Maju apa? Keadabannya. Begitu negara Madinah, negara maju itu adabnya yang tinggi itu, bukan masalah teknologi. Apa kira-kira yang mempelajari adab serius itu tidak paham teknologi? Sambil jalan gitu, nggak usah dikhususkan, paham juga gitu ya. Bisa nggak itu? Bisa juga. Karena kita sudah berpikir mana yang lebih afdol, yang lebih utama. Dan kalau antum ini memahami tidak selayak-layaknya pahala di sisi Allah itu dikonversikan dengan gaji. Nggak ada seujung-ujung kukunya istilahnya, bandingannya. Dan kita pasti harus memikirkan bagaimana pahala di sisi Allah itu yang tak ternilai. Ini worldview-nya ya santri. Nggak ada nilai berapa pahalanya menuntut ilmu menjadi dai, nggak bisa dirupiahkan, diuangkan, nggak bisa. Ya, maknanya apa? Tak terhingga. Dan sewajar-wajarnya kita orang yang berpikir menggunakan akal sehat, kita pengen disebut orang yang cerdas, kita memilih jalan dakwah itu. Tentu saja kalau dibilang ujian, kapan kita memilih jalan dakwah? Seluruh makhluk yang ada itu kemudian akan memusuhi, baik setan maupun manusia, akan menghalang-halangi jalan dakwah. Dan kalau kita tidak kuat, bisa jadi kita akan melarat gitu ya, karena kita mengorbankan ya untuk agama. Bukan kita mengharapkan imbalan memperoleh sesuatu dari agama, tapi kita berkorban untuk agama. Namanya berkorban, namanya surga mahal. Tidak mungkin diperoleh dengan santai-santai ya. Bisa hanya ringan-ringan, nggak ada ujiannya, mustahil. Jalan dakwah ini akan sepi dari ujian, ramai ujian terus menerus. Siapa yang kemudian istiqomah ya sampai husnul khatimah. Hadirin Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ada enggak perintah nulis di Quran? Ini perintah nulis. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, berjual beli tidak secara kontan atau ngutang, ya ini bidainin ila ajalin musamma faktubuh, dengan waktu yang ditangguhkan maka hendaknya tulis. Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa perintah untuk menulis ya dalam hal ini akad utang piutang dari Allah Subhanahu wa taala pada ayatnya agar lebih menguatkan dan menjaga. Nih, perintah nulis. Apa Din? Ahnaf, agama kita nyuruh apa? Nulis, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kemudian juga ada hadis ya. Coba ditulis pendek ini. Qayyid ilma bil kitabah. Tulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Atau qayyidu al ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan kitabah. Apa itu? Tulisan. Ikat ilmu dengan tulisan. Boleh aja bawa HP miris dong. Waktu itu abah yang ngajar kan, saya contohkan, bisa juga nulisnya di HP. Tapi kalau HP-nya untuk mainan, taruh ke TV, jelas nggak paham. Dan suul
adab ya di majelis ilmu. Udah ditulis him qaidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga membawakan sebuah syair, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid sayyidaka bil hibalil wathiqah. Ini sudah pernah disampaikan ya. Faminal hama, kecil ini tulisannya, hama qati anta tasida ghazalatan wa tadru kaha bainal halaiki taliqah. Ilmu adalah apa? Buruan. Dan tulislah ya. Tulisan adalah ikatannya. Menulis itu sama mengikat ilmu itu. Diperumpamakan dalam syair ini, ikatlah buruanmu. Nah, antum kan berburu ilmu ini dengan tali yang kuat. Lah termasuk bodoh, antum buru kijang contohnya yang lazim diburu, hewan kijang. Sudahkah antum tangkap, enggak antum ikat, ya sama saja dilepaskan kembali. Maka antum bodoh sebagai santri. Warisan Rasul dibagi-bagi, penjelasan guru ya disampaikan, antum tidak tulis. Bahkan antum menentang guru, tulis fikri, tarik. Tulis sama gambar. Nah, kalau ada gambar berarti antum tidak mengikuti petunjuk guru. Disuruh masih begitu, apalagi enggak disuruh. Coba. Ini sebuah kebodohan kan? Berburu kijangnya sudah didapat, enggak diikat. Sama seperti santri mencari ilmu, ya, hadir di majelis taklim, tidak mau mencatat, jiping, ngobrol pula. Ngaji kuping dan ngobrol, selesai ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, idza sami'ta syai'an ay minal fawaid al-ilmiyah faktubhu walau fil khaid. Ya, temen nih, coba nih. Apabila antum mendengar sesuatu, tentu faedah yang baik ya, ilmu, tulis sekalipun di tembok. Sekalipun apa? Harus menulisnya di tembok. Hadirin rahimakumullah, perkataan beliau mengingatkan ya bahwa ada syekh ya di Saudi, Syekh Mansur Hasan Salman namanya. Kata beliau, yang beliau bercerita tentang gurunya Syekh Albani atau Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Apa itu ceritanya? Beliau Syekh Mansur diperintahkan oleh gurunya untuk memurojaah kembali beberapa juz dari kitab Silsilah Ad-Dhaifah sebelum dicetak. Ketika itu Syekh Albani menyerahkan jilid kelima. Lalu aku pun mengambil kitab tersebut dan menulis dengan tulisan tangan sebelum dicetak. Tatkala aku melihat kitab tersebut, maka aku menangis. Syekh Albani bertanya, kenapa engkau? Maka aku diam, tidak menjawab, dan Syekh melihat air mataku mengalir. Ternyata Syekh menulis kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah jilid kelima ini menggunakan kertas bekas, kantong-kantong gula dan beras. Tuh, bukan dengan kertas yang bagus. Kenapa demikian?
Syekh berkata kepadaku bahwa beliau tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Semoga Allah merahmati beliau. Dari kisah ini bahwa apa? Perjuangan ya. Terus kemudian kitabnya berikutnya disalin, jadi dicetak sampai kiamat pasti ilmu dibaca terus, dipelajari terus, kitabnya pahalanya mengalir. Ternyata saat awal menulis pertamanya tidak di kertas loh. Tidak mesti kemudian punya uang, tapi semangat komitmennya menulis tetap. Ya, oleh karena itu berkah ya, bukunya bermanfaat, kitabnya bermanfaat. Apa poinnya? Gigih ya. Para ulama dulu gigih ya, beliau apa? Kuat menahan derita supaya berhasil atau menyelesaikan karyanya itu ya, tulisannya bisa selesai. Baik, mudah-mudahan bermanfaat para santri. Antum menjadikan keterampilan menulis ini dijadikan wasilah dakwah. Worldview kita semua bermuara pada dakwah ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.